Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan hari ini masih melanjutkan bacaan yang lalu, bahwa ditegaskan dalam Kristus kita menjadi anak-anak dari Ibu yang merdeka. Dan tanda kemerdekaan itu ialah kita hidup karena janji Allah. Dan bagaimana kita bisa hidup karena dengan janji Allah? Dalam bacaan hari ini Santo Paulus mengatakan dengan tegas, bukan dengan menuruti hukum Taurat, bukan dengan menuruti hal-hal fisik saja, hal-hal luaran. Tetapi Santo Paulus mengatakan demikian, bagaimana kita hidup sebagai orang merdeka, orang yang hidup karena dan dengan janji Allah. Bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Yang berarti hanyalah iman disebut pertama, memang kita diselamatkan oleh iman, tetapi lanjutannya juga harus kita garis bawahi. Iman yang bekerja oleh kasih. Dan dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menekankan arti penting kasih. Dalam bahasa Indonesia sangat sederhana, kasih itu artinya kasih, nyoh, beri. Maka iman yang bekerja oleh kasih, apa yang kita imani pasti harus disalurkan. Itulah iman yang bekerja oleh kasih. Sementara digambarkan orang Farisi yang mengundang Yesus, sementara orang sibuk mengomentari, mempertanyakan hal-hal luaran, casing yang nampak, tetapi ternyata Yesus bisa melihat seperti bacaan kedua hari Minggu yang lalu, bahwa firman Allah itu seperti pedang bisa menguliti kita. Maka Yesus bisa melihat bagaimana sebenarnya yang dipikirkan orang ini. Orang sibuk melihat luaran, tetapi Yesus melihat hati, melihat kasih kita. Orang menilai yang luar, sementara baju hatinya itu kikir, serakah, dan jahat tanpa disadari. Maka Tuhan Yesus dalam bacaan Injil menegaskan kembali, dan ini baik untuk kita hayati sepanjang hari kita, sepanjang minggu kita. Demikian. Iman yang bekerja oleh kasih itu seperti ini. Berilah
berikanlah isinya, atau berikanlah isi dirimu. Apa yang ada di dalam dirimu? Tenaga, pikiran, hati, perasaan, harta. Berikanlah isi dirimu dengan tulus sebagai sedekah, bernilailah sosial, atau dalam bahasa gereja, berikanlah isi dirimu sebagai persembahan, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Karena di dalam diri kita bersih, maka dengan sendirinya diri kita akan memancarkan kesungguhan sejati anak-anak Allah yang telah dimerdekakan dalam Yesus, yang hidup karena janji Allah, yang hidup karena iman yang bekerja oleh kasih. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman, tetapi orang beriman yang bekerja oleh kasih yang kita berikan. Semoga Tuhan memberkati kita.